Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night everyone, selamat malam semuanya. Kembali lagi di hari ke-6 dari bootcamp kita. Jadi di hari ke-6 ini kita bakal bahas yang namanya fair value gap. Fair value gap. Nah, jadi apa sih fair value gaps itu? Fair value gaps itu adalah imbalances in the market. Imbalance in the market. Kenapa bisa terjadi imbalance in the market? Karena ada di suatu harga di mana buyer itu sangatlah dominan. Sehingga apa? Sehingga price-nya itu ngebentuk gap. Nah, gimana sih identify gap-nya tuh? Gap-nya itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Pertama dia ada kotak gini, set asik. Ya kan, ada wick. Ntar di bawah sini ada gini. Di bawah sini ada gini. Nah, jadi apa sih yang kita sebut fair value gap? Yang kita sebut fair value gap itu adalah bagian ini, bagian dari high sebelumnya sampai ke low setelahnya. Ini kita bilang namanya fair value gap. Nah, jadi kita bisa langsung aja kan? Kan bisa ngerti. Oh ya, cara gunainnya. How can we use them? Nah, biasanya imbalances in the market ini tuh can be used as entry point or confluence. Jadi kalian bisa gunain fair value gap ini sebagai titik entry kalian atau sebagai salah satu confluence yang kayak indikator. Confluence itu indikator yang menandakan kalau price ini kalau kena di area harga ini itu ada kemungkinan buat dia retrace atau kembali mantul lagi. Jadi langsung aja kita identify. Ini langsung ada nih di sini. Ini kan fair value gaps. Fair value gaps itu kayak gini. Oke. Ini namanya fair value gaps. Nah, anggap aja kan ini sebelum ada ini kan. Sebelum ada ini, kita lihat kan kalau pada saat price-nya nge-hit si price range ini, si fair value gap ini, kena kan nih, dia langsung mantul, ya kan? Nah, kayak gitu. Jadi intinya fair gap itu kayak gap-gap yang terjadi. Nah, jadi kalian bisa langsung aja nih mulai praktek, cari gap-gapnya kayak gini ya kan? Nyari gap. Pertama kita mulai fair value gap dulu ya. Nih. Oh ya, fair value gap itu yang paling valid juga itu yang biasanya paling bawah. Nih kayak gini. Ini kan ada dua fair value gap kan. Ini tercipta oleh dua fair value. Ini ada tercipta dua fair value gap. Nah, biasanya yang atas itu invalid ya. Oke, yang atas itu invalid sehingga yang paling valid itu sebenarnya yang paling bawahnya. Oke, jadi intinya itu kalian kalau ketemu banyak fair value gap, itu kalian pakainya ambil yang paling bawah aja. Kayak gini ya kan. Oke. Situ sebenarnya udah. Nah, kalau terjadi inverse fair value gap kayak gini, apa sih tandanya? Ini, oh iya. Misal ada fair value gap, nah terus ada fair value gap lagi. Ini gimana nih kalau gini? Tandanya kan fair value gap yang sebelumnya tuh udah invalid kan. Nah, kalau invalid nanti kita sebutnya inverse fair value gap. Nah, jadi inverse fair value gap ini tuh kayak gini. Oh, taruh deh. Kita dari fair value gap aja deh. Pokoknya intinya itu fair value gap kayak gini. Intinya itu set ya kan, set. Nah, ntar price kalau ini dia nggak buat fair value gap, kalau kena hit ini dia mantul, intinya gitu. Nah, tapi kan ada potensi dia itu bakal ke bawah gini kan, bakal nge-invalid ini. Nah, area yang kena invalid ini tetap ada areanya kan, area dua garis ini. Pada saat dia retrace itu ada kemungkinan buat dia lanjut turun. Jadi itu bisa salah satu jadi tanda reversal. Nah, tapi kayak di sini nih, ini langsung ada kasusnya kan. Ada fair value gap, set ke area situ lagi dia. Ini ada demand-nya, ini supply zone. Namun karena ini udah kena break, jadinya ini udah nggak supply zone lagi, berubah jadi yang di atas ini. Jadi ini sebelumnya nih ada supply zone yang udah aku ajarin. Jadi price inverse fair value gap, ya kan? Kena price balik lagi konsolidasi, kena demand supply zone-nya, dia nge-chase liquidity. Jadi sebenarnya price itu dia itu bakal selalu nge-chase namanya imbalance and liquidity. Nah, pasar tuh selalu bakal nyari dua ini. Jadi kalian bisa langsung cari aja fair value gap-nya gimana gitu kan. Sama kalau kebalikannya juga gitu. Nih kayak yang kalau yang ini kayak gini fair value gap-nya ya kan.
Dan kalau yang kecil-kecil itu biasanya nggak valid kalau fair value gap kecil. Contohnya gimana fair value gap kecil? Kayak gimana ya? Coba itu cari. Ini valid. Merah. Jadi kan, tapi kan nggak bisa jadiin fair value gap sebagai main point buat entry ya. Misalnya kecuali ada fair value gap dan ada confluence lain, misal kayak gini nih. Nih. Ada kayak gini, ada fair value gap kan sini. Ada fair value gap, lalu price itu ngambil liquidity yang ini, ya kan? Itu ada potensi dia naik atau ada potensi dia lanjut turun nih. Ya kan? Jadi kalian pokoknya minimal banget itu kalian punya 3 indikator. 3 indikator. Jadi minimal 3 indikator to entry. Jadi kayak misal kalian bakal gunain, misalnya kalian mau kombinasiin fair value gap sama liquidity sweep sama RSI over value. Nah itu bisa juga. Atau kalian mau gunain aja kayak ini kejauhan time frame ini 4 hour aja lah. Nah kalian mau kombinasiin apalagi misalnya fair value gap sama demand zone. Jadi kalian pokoknya fair value gap ini yang kayak gini-gini itu will most likely to get close someday. Jadi meskipun ini sekarang nggak kena fill nih, ini nggak terpenuhi, ini tuh harusnya tertutup nih, imbalance gini nih harusnya nggak ada. Meskipun sekarang belum nih, sekarang masih naik, itu masih ada potensi dia buat ke arah situ di kedepannya. Jadi kalian harus ini pandai-pandai gunainnya. Ntar kita bakal buat strategi creation dan strategi yang aku gunain, dan itu strategi aku tuh bisa berubah-ubah. Jadi biasanya aku masih nyari, sejujurnya aku masih nyari juga siapa kayak strategi yang paling oke gimana. Nah sejauh ini yang aku udah paling apa namanya, ini apa ini, yang paling oke di aku itu kita gunain namanya liquidity sweep plus fair value gap nih, kayak di sini nih contohnya kan. Ada liquidity sweep, dia mau ada fair value gap di sini, kena demand zone, terbang dia. Ini turun, ya kan? Ke arah fair value gap yang ini ada kemungkinan dia kena demand zone. Nah, karena ada perang itu, mungkin sebenarnya kalau nggak ada perang, ini tuh di sini bisa langsung mantul. Nih, pada saat dia nge-break ini bisa langsung naik dia. Bisa langsung naik ke arah sini lagi, ya kan? Bisa itu. Nah, karena ada sentimen. Pokoknya kalau ada news gitu, sebenarnya kalian bisa manfaatin. Jadi kayak misal sekarang nih, ini sekarang kan lagi perang Iran Israel, kalian tuh bisa manfaatin beli saham-saham energi karena harganya pasti naik. Jadi kalian jangan hold kelamaan sebenarnya, tapi buat trading nggak apa-apa, fair aja. Kenapa? Karena kalian harus selalu manfaatin peluang yang ada di pasar. Kalian harus selalu manfaatin itu. Jadi kalau lihat ada news apa merah gitu, itu malah good time to buy kan. Ada fair value gap yang di sini, ini sebenarnya nggak apa-apa nih kalau mau beli sini. Di sini misal kalian mau beli, ntar kita cicil entry point kan, taruh bawa jelasin tentang entry point. Pokoknya kalian tuh ntar misal sini nyicil 25%, terus ntar di bawah sini lagi kalian cicil lagi 25%. Nah seandainya dia drop lagi ke sini, arahnya ke sini, kalian cicil lagi 25%. Jadi kalian bakal main namanya dollar cost averaging. Dengan kayak gini kalian bakal dapetin potensi buat dapetin entry point yang lebih bagus. Jadi kalian bakal dapat average yang bagus. Gitu. Manfaat dari dollar cost averaging gitu. Jadi hari ini kalian cukup pahamin aja fair value gap dan inverse fair value gap seperti yang aku udah ajarin tadi. Ya, kayak gini contohnya, ini inverse fair value gap yang kayak gini. Kalian bisa langsung aja pelajarin kayak ini. Ya, pokoknya ini tuh sebenarnya langsung inti aja videonya. Aku nggak mau banyak basa-basi. Jadi intinya itu aja, fair value gap dan inverse fair value gap. Kurang lebihnya mohon maaf, I think ya. Jadi semoga ilmunya berguna. Thank you.